merangkum masalah itu. Dan dari RW 11 diwakili oleh Pak Ayi mungkin nanti dengan tokohnya, dan dari RW 15 oleh Pak Bang Surono dengan warga masyarakatnya. Dan dari RW 15 juga istilahnya sama semangatnya. Seperti juga semangat Pak Ayi adalah bagaimana kembali merajut hubungan harmonis antara RW 11 dan 15. Tetapi tentu semangatnya adalah sama, semangat untuk persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong, serta mengambil manfaat bersama daripada penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kita masing-masing. Sehingga mohon dengan sangat sebenarnya kegiatan ini tak perlu disikapi secara antusias dengan kehadiran yang berbondong-bondong, dan nanti kesannya akan sedikitnya tetap secara psikologis menjadi pertanyaan. Kan bapaknya Sri lewat masyarakat ini belum. Ini baru aktif. Kenapa dikemas dengan obrolan di saung? Acara ayeuna mah urang ngaliwat, liwat tos saya, satu acan dimulai sambil ngantosan Pak Kades, Pak BPD, kopi tos saya mengangaropi sekadap deui urang taruang heula, namanya urang musyawarah. Itu yang ingin kita kemas. Jadi teu aya nanaon, moal aya nanaon, tidak perlu ada unjuk kekuatan. Tidak perlu ada kehadiran orang banyak. Mohon dengan sangat tegas, saya selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19, saya hanya mengundang 1 orang Ketua RW, 3 orang tokoh masyarakat, lainnya silahkan meninggalkan wilayah lingkungan pemerintah Desa Cibiruetan. Saya kira itu, dan kalau tidak mau dipatuhi, saya batalkan pertemuan ini. Hatur nuhun. Sami-sami. Pak Haji kesepuan sadayana mangga aya wargi kan di dieu Pak Ade di bumi Pariki makasih we daripada Pak Arun Pak pos kamling yang dibangun oleh RW 15 Cibiru Raya serta beberapa permasalahan yang berdampak kepada disharmoni hubungan antar pengurus wilayah. Saya ingin menggarisbawahi pengurus wilayah. Kenapa? Karena antara masyarakat Sadang, masyarakat Cibiruetan, Cibiru Raya secara umum, pendak di jalan dimanapun juga terjadi di Papua. Terjadi gesekan, perang panah dan lain-lain. Jadi disharmoni itu mengerucut kepada masyarakat berharap terjadi komunikasi oleh orang RW 11 Kupa RW Cibiru Raya Kapa RW. Nah, jadi permasalahan ini bisa selesai manakala kedua kepengurusan menunjukkan jiwa besar dan kelegowoan, mengutamakan keinginan untuk membangun kerjasama yang lebih baik antara kedua wilayah dalam rangka pembinaan kemasyarakatan. Saya garisbawahi hanya pembinaan kemasyarakatan, karena tidak menyangkut pembicaraan tentang wewenang penentuan teritorial kewilayahan. Kalau menentukan batas RW dengan RW, itu ada mufakat RW-RW. Tapi dalam rangka menentukan batas desa dengan desa, itu adalah kewenangannya subjek hukum masyarakat Cibiruetan, yaitu Kepala Desa Cibiruetan, dan subjek hukum masyarakat Desa Cinunuk, yaitu Kepala Desa Cinunuk, ditetapkan oleh pejabat di atasnya. Pejabat di atasnya siapa? Dalam hal didelegasikan kepada camat, maka penetapannya oleh camat, oleh bupati, dan bahkan oleh gubernur. Tetapi secara undang-undang, penetapan penegasan batas desa adalah ditetapkan oleh peraturan bupati setelah ditetapkan pemetaan oleh Badan Geospasial yang ada di Bogor. Jadi mainnya dengan koordinat, didasari dengan pertimbangan historis, kemudian pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan yuridis. Dan faktor yang paling menentukan adalah dengan memperhatikan historis dan sosiologis, fakta yuridislah nanti yang akan menjawab tentang keabsahan penegasan suatu batas wilayah desa. Untuk itu pemerintah Desa Cibiruetan merespon dan mengundang tokoh masyarakat dan RW Cinunuk, tokoh masyarakat dan RW Cibiru Raya dalam rangka memusyawarahkan membangun harmoni hubungan antar masyarakat dan mengajak pemerintah Desa Cinunuk, BPD Desa Cinunuk disaksikan oleh
perwakilan Pak Camat yang mewakili untuk menyepakati, menegaskan, mengingatkan warga masyarakat masing-masing lainnya, baik itu abdi orang Ciberwetan ka orang Ciberwetan, Cinunuk ka orang Cinunuk, di mana sebenarnya koordinat batas desa Cinunuk dan Ciberwetan. Jadi di forum ini terkait batas nanti kami akan menyampaikan, menanggapi nanti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Cinunuk, dan tentunya pemerintah desa Cinunuk juga akan sama-sama memberikan pertimbangan. Harapan Ciberwetan jeung Cinunuk saadam sahawa, sahamparan, sadulur, lain nusanes. Urang komplek geus jadi urang Ciberwetan, moal dipilah-pilah kabeh warga kuring. Salametna bagiana cilakana urusan tanggung jawab kepala desa. Di mana-mana aya urusan menyangkut pemerintahan desa, warga masyarakat desa Ciberwetan, maka kepala desana maju. Kitu deui pasti Cinunuk. Maka dina lebah ieu panginten sok sanaos abdi budak Mora margi ngalaman panginten ngalaharmis di walungan didinya, karesan pun aki oge sami urang Cinunuk, abdi incuna Bahiron sok diajak ngawuluku di sawah Bahiron anu batasna walungan misalnya, belah mana nu Cinunuk, belah mana Ciberwetan, inget kene. Tapi bukan hal itu. Di forum ini abdi umaja hayu atuh naon anu mangrupikeun Bang Baluh kakeuheul ti urang Cinunuk, mumpung di dia aya Pak De Surono ngawakilan Pak RW, diberi mandat penuh. Pak De Surono siap mendengar, ya, akan menjawab, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi. Jadi di dia panginten urang melari kesepahaman, ulang melari kamaslahatan, ulah ditingali posna aya di mana, tinggalin ke kamangpatana eta nu langkung utama. Salajengna sabadana pertemuan ti dieu mudah-mudahan Cibiru Raya sadang jiga baheula deui da teu aya nanaon kabitna ge urang balikeun deui henteu aya nanaon. Eta panginten anu dipeharep tina pelaksanaan ieu, piberes ngahaturkeun nuhun. Salajengna engke di akhir sabada Pak Kades Cinunuk panginten disuhunkeun pandangan sareng amanahna ti Pak Camat, dalam hal ieu diwakili oleh Pak Bambang. Mana mangga Pak BPD Cinunuk langsung we didaulat dipayun. Hatur nuhun, ada tawakuf tina segala rupi kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Rabbi yang mana pada hari ini di Balai Aup Saung Sekolah kita dapat berkumpul dalam rangka musyawarah batas atau istilahnya kedudukan antara pos antara Sadang dengan Cibiru Raya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atau Kepala Desa yang terhormat Pak BPD Cibiru Wetan dan Cinunuk, tokoh masyarakat Pak RW dari kedua desa yang saya hormati juga. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Desa Cinunuk mengucapkan terima kasih Pak kepada Kepala Desa atau pemerintahan Desa Cibiru Wetan yang telah memfasilitasi masalah musyawarah ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa Cibiru Wetan, kita pada prinsipnya secara pribadi saya setuju untuk mencapai mufakat atau istilahnya ada kesepakatan antara istilahnya kedua desa ini Pak.
Yang selanjutnya saya juga Pak terus terang lah bukan istilahnya, dulu saya istilahnya jadi sekdes di sini Pak. Sedikitnya tahu masalah istilahnya batas itu. Akan tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, yang intinya ini ada kemaslahatannya Pak untuk kedua desa ini. Itu mungkin Pak sementara dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh kita semua dapat disepakati semuanya, dan musyawarah ini pada intinya ada guna dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak RW serta tokoh masyarakat Desa Cibiru Wetan, sahabat Desa Cinunuk, dan saya hormati Pak Kepala Desa Cibiru Wetan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Cinunuk, yang terhormat Ketua BPD Desa Cinunuk dan Cibiru Wetan, serta yang terhormat unsur semua dari tokoh pemuda yang hadir di sini. Pertama-tama mengingat kegiatan hal ini dalam musyawarah, yaitu sangat pentingnya kami, saya Bambang Waluyo, diperintahkan oleh pimpinan untuk mewakili dalam musyawarah tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah, di tempat sekolah desa ini kita bisa berkumpul mengenai masalah batas wilayah. Bapak-bapak melihat latar belakang sejarah, yaitu mengacu kepada PP 16 tahun 87, yang mana Cileunyi itu masuk wilayah Kecamatan Ujung Berung. Waktu itu Ujung Berung masih Kabupaten Bandung. Nah, sudah keluar peraturan pemerintah nomor 16 tahun 87, yaitu terdiri 16 desa, yang mana 10 desa masuk ke wilayah Kota Bandung, menjadi Kota Bandung, yaitu masuk wilayah Ujung Berung. Yang 6 yaitu Kemantren, perwakilan untuk berdiri sebuah kecamatan di Kecamatan Cileunyi, yaitu ya dari mulai ke Desa Cileunyi Wetan, Cileunyi Kulon, Cimekar, Cinunuk, Cibiru Wetan, Cibiru Hilir, yaitu masuk wilayah Kecamatan Cileunyi. Nah, untuk Kota Bandung yang waktu itu masuk wilayah Ujung Berung, 16 desa ini, yaitu untuk batas desa sudah ditetapkan, yaitu Kecamatan Cibiru, yang terdiri ada tapal batas kiri kanan. Nah, dalam hal musyawarah ini, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan demi pembangunan, apalagi kalau dalam pertahanan nasional kita sihamkan merata. Itu salah satunya contoh pembangunan pos keamanan bersama-sama Siskamling di wilayah, menjaga integritas. Satu, kalau ada kebakaran, longsor, banjir, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal musyawarah, yaitu mengacu kepada lambang negara kita, yaitu ideologi kita Pancasila, yaitu mengacu kepada pasal nomor 4 atau poin nomor 4, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Cibiru Wetan untuk memfasilitasi hal kegiatan musyawarah mengenai masalah tapal batas desa. Emang sekarang ini di tahun 2021 mau ada pendataan tapal batas desa, yang waktu hari Kamis kemarin kami di Kabupaten Bandung diundang seluruh, baik dari kecamatan, seluruh desa yang ada di Kecamatan Cileunyi.
untuk mengikuti kegiatan tapal batas se-Kabupaten Bandung. Khususnya untuk Kecamatan Cileunyi sudah dimulai dengan adanya musyawarah ini suatu ketepatan. Mari bersama-sama. Ungkapan mewakili penyampaian pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Cinunuk untuk menyampaikan aspirasi menyangkut dengan mengenai dengan pos kampling yang ada di Desa Cibiruwetan dengan Desa Cinunuk. Waktu sudah tempat dipersilakan, mohon yang akan memberikan aspirasi bisa menyampaikan nama serta domisilinya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kawat Bapak Kepala Desa Cibiruwetan, aku beribadah sedikit hormat. Bapak Kepala Desa Cinunuk, aku beribadah sedikit hormat. Bapak Ketua PPD Desa Cinunuk, sareng Desa Cibiruwetan, aku beribadah sedikit hormat. Bapak Bambang dari Kecamatan, wakil Kecamatan, Bapak Camat, aku beribadah sedikit hormat. Bapak Babinsa, Babin Katimas, Desa Cinunuk Cibiruwetan, beribadah sedikit hormat. Perwakilan pengurus RW 15 Komplek Cibiru Raya Desa Cibiruwetan, ku beribadah sedikit hormat. Para tokoh masyarakat Kampung Sadang, ku beribadah sedikit hormat jeung dibanggakeun dicintai. Alhamdulillah wa syukurillah, ya alhamdulillah, dua Bapak Kepala Desa, Bapak kurang sadayana tos apresiasi keluhan pangintennya di warga, di pengurus mah aya keluhan harus namanya kan ya, di warga melalui pengurus gitu ya. Mohon diralat kaleresan abdi kadieu teh sareng sepuh pribados sadayana nu aya di wewengkon Kampung Sadang sanes ABG itunya teu uninga sejarah panginten. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, itu pesan dari Karang Taruna mah. Titip salam kanggo Bapak Kades Cibiruwetan sareng Desa Cinunuk. Mungkin saya selaku Ketua RW 11 Kampung Sadang mengakomodir keluhan atau ajuan dari warga Sadang khususnya untuk terkait pos kamling yang berada di wilayah Kampung Sadang Desa Cinunuk. Itu sebelum juga kepengurusan saya Pak sebagai Ketua RW. Ada Bapak mantan RW-nya, Bapak Juju, senior saya, tokoh saya, waktu itu juga sudah ditempuh. Ini mungkin antusias, makanya saya kemarin, Bapak saya minta 10 orang maksimal. Emang di undangan 3 orang plus 1 Ketua RW. Mohon maaf karena antusias mungkin Pak, tapi yang dibawa, ya saya percaya sepuh tokoh masyarakat di Kampung Sadang tidak akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau sepuh saya, tokoh masyarakat di kampung saya. Itu mudah-mudahan semua yang kumpul di sini untuk musyawarah, mencari kemaslahatan bersama, mencari titik ketemu bersama, ada di jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk membuka dulu dari saya selaku
Ketua RW Kampung Sadang RW 11. Kemudian nanti mungkin dari Sepuh dulu Pak Haji perwakilan, karena beliau mau cuci darah Pak, menyempatkan diri bertemu memenuhi undangan ini, itu yang diundang ya tadi Bapak Kepala Desa. Mungkin segitu, mohon maaf nanti disambung lagi. Pembuka dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menyalahkan Pak Haji sepuh saya. Sambil saling punya Pak Haji nya. Biasa sambil saling. Nama saya mohon maaf Ayi Sadeli Pak. Ayi Sadeli panggilan saya Peri. Atur nuhun. Wabarakatuh. Bapak-bapak saya yang terhormat, abdi mung tiasa bicara panjang lebar, mung tiasa bade naroskeun wae ka perwakilan RW 15. Abdi nami Haji Nono Supriyatna di RT 04 RW 11 Kampung Sadang. Disingkatna wae abdi bade tumaros ka perwakilan di RW 15 bade naroskeun masalah eta pembangunan pos keamanan di wilayah perbatasan Desa Cinunuk eta aya izin ti saha. Abdi bade tumaros sedengkeun ieu aya izin cenah tadi kepala desa, namun ku abdi teu kahartos. Punten we mah. Punten abdi, duka abdi nu bodo, duka nu saya abdi mah. Abdi teh sakola apa teh. Ieu kepala desa nu mana anu mengizinkeun kepala desa teh? Kopna ti kepala desa Cinunuk teu aya, kopna ti kepala desa Cibiru teu aya, mung capna mah sareng tanda tanganna aya desa aya, sareng tanggalna teu aya, sareng nomor izina ge teu aya. Abdi teh nu kedah nu dipercanten teh mana? Kedahna warga Cibiru Raya teh boh ka RW-na kadahna komunikasi heula sareng RW Cibiru sareng Sadang. Ieu jugdeg dibangun wae cenah aya izin ti ieu. Ieu abdi kirang kahartos. Punten ieu teh abdi kirang kahartos di mana ieu salarasna izinna teh. Mun ai kepala capen mah aya ieu teh. Kepala desana capen aya. Di tanda tanganna aya, hamun tanggalna teu aya. Sareng di mana ieu teh kaluarna? Nah hati kepala desa 2016. Punten abdi teh ieu teh da abdi mah asal teu sakola di tak abdi teh ieu teh naroskeun anu larasna di mana ieu teh anu ngijinan teh teh. Punten ya Pak, sedangkan kapungkur eta dibangun teh abdi nuju ngabangun MCK abdi di kalarasan janten RT na didinya abdi dibiayaan ku Palurah Ano almarhum 300.000 nuju Pak RW Dayat. Lamunnya eta laras eta batasan Cibiru, nah henteu ditegor abdi kapungkur nuju ngabangun. Iya pan teu aya. Teh naon-naon. Tah ieu lamunnya perbatasan eta kacana ka Cibiru. Eta kedahna atuh kumaha saena. Abdi mah eta kumaha saena sareng kumaha terusna eta satana ulah tapikeun ka nimulkeun warga abdi, pikeun ka timulkeun ka silih tuduh silih ieu. Abdi alim tapikeun ka ribut masalah tina masalah perbatasan atawa tina pembangunan. Kumaha saena supados kaditu repeh kadieu rapih kitu tah abdi mah ulah tepikeun ka bentrok
da urang Cibiru sareng urang Sadang teh sami wae teh. Saamparan, sakacamatan, sakampung malahan. Abdi ulah tepikeun ka abdi malahan di Sadang ge sok Jumatan abdi mah. Ka Cibiru Raya. Ka abdi teu naon matak. Tetap kali ulah tepikeun ka silih bentrok abdi. Ka ieu mah nyuhunkeun dipang lereskeun ku bapak-bapak anu berwenang. Sakitu Pak, punten we mah. Mung sakitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Purnawirawan ayeuna Bapak Juju Junaedi. Waktu sareng tepat mangga dipersilakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sadayana nu kupribados dihormat sareng mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah. Pribados nami Juju Junaedi linggih di RT 01 RW 11 Kampung Sadang, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tasakumaha tadi ngadugikeun Pak RW senior terus 3 kali janten RW. Aduh hapunten teu ieu-nya dina hartos. Dari janten RW mah pengabdian ke masyarakat. Pintu terbuka Pak pada jam 2 wengi, pada jam 3 subuh oge diantawisna sok aya wae keluhan warga. Wayahna eta panginten dados janten kewajiban RW. Sakatarang pribados nyakitu diantawisna tina perkawis perbatasan Desa Cibiru Wetan sareng Desa Cinunuk. Mung kaleresan di wilayah RW 11 Kampung Sadang. Kaleresan pribados nuju ngajabat janten RW. Memang ai bicara tata krama tata tertib mah henteu aya gitunya ti pengurus RW 15 nalika ngabangun eta pos. Mung pribados ngayakinkeun ka almarhum Bapak Lurah naroskeun dina hartos antisipasi ulah dugikeun ka batas lebet ka wilayah Desa Cinunuk RW teu merhatikeun ta pribados nepangan ta malihan almarhum dugi ka tumaros ka almarhum Pak Uci nalika nuju benang. Pak mana cenah eta teh ari batas Desa Cibiru Wetan sareng Desa Cinunuk. Ku pribados kadangu batasna eta walungan anu ageungna. Nu ageungna. Ta kararesan nalika pribados nepangan ka Kepala Desa Cinunuk aya Kepala Desa Cibiru Wetan Bapak Aep. Oh, Bapak Aep Sedeli. Oh, Bapak Aep Hasan Sedeli. Punten kuninganna Bapak Aep Pungko gitu, Pak. Kalina kitu ditaros ku almarhum Pak Lurah Desa Cinunuk. Di antawisna pangitan eta data solmed gitunya. Cenah ari eta danana ti mana? Bantuan cenah ji. Aduh, Pak RW ngaran-ngaran bantuan mah kedah aya LPJ na di antawisna. Tadi antawisna ku kasibukan tersendat dugi kadinya. Ta Palurah almarhum Palurah Desa Cinunuk teu tiasa mutuskeun gitunya. Terus salajengna kapalih dieu pribados ngadangu ti
pengurus RW 15 Cibiru Raya di antawisna dukasa anu nyang maritatinya Pak Ahmad saurna Pak ceng iya aing ngabangun ieu pas ieu ceng danana ti mana Pak can ieu mah swadaya warga Cibiru Raya tadi dinya panginten tos aya bentennya benten keterangan sakumaha keterangan ti pengurus Cibiru Raya di antawisna nalika pribadi serah terima ka Pak RW nu enga Bapak Haji Sadli disangemkeun ieu di antawisna teh acan rengse kahoyong mah penyerahan teh aya naon-naon kitu nya janten RW nu enga teh ngalaksanakeun tugas teh aya kendala gitu mung kumaha da teu acan aya waktosna panginten berkesinambungan ta PR teh tadi antawisna ayeuna teh ngadugikeun teh di antawisna kitu Pak sakatarang pribados namun nya kitu kadang-kadang lah ayeuna dimaklum warga Cibiru Raya naon dimaklum teh aya di pribados mah upami di lingkungan oge bade ngadama bumi upami teh mah ka kanan ka kiri ka payun ka belakang teh wawartos bilih ka kebulan bilih ka gandengan bilih kumaha hapunten ya abdi bade ngabangun da aduh eta mah teu malihan pribados nepangan piorang di cancel oge teras we dibangun kitu nya tah ieu pamugi naon rupi anu di sakatarang pribados melalui kepala desa almarhum tiasa ditanggapi contoh ayeuna perumahan Cibiru Asri hiji anu lebet ka Kampung Sadang tapanginten berpacu kadinya eta di antawisna PRW ieu cenah tiasa dilebetkeun ka Cibiru Wetan sekalipun dina manahnya moal tiasa tapi pribados komunikasi ka kepala desa Cinunuk wah tuh bisa we cenah ngabatas eta mah cenah dihijikeun ka Cibiru Wetan mah di antawisna perumahan Cibiru Asri aya pan nu lebet ka Kampung Sadang tak ieu ge panginten dasarna ti dinya antisipasi pilih RW 11 teu merhatikan batas eta panginten saketarang pribados mudah-mudahan sing aya titik temuna sakumaha anu kantos didugikeun malihan mah kantos aya riungan di bumina Bapak RW 11 Bapak Haji Sadli mung kaleresan Bapak RW na teh teu hadir mung aya nyalira eta teh nu hadir teh itu ketua RW nya Pak Ahmad wakilnya Pak Iman oh nu dongkap teh Pak Iman ya yang datang Pak Ahmad ketua RW Pak Iman wakilnya langsung janten teh tiasa mutuskeun dina hartos waktos riungan di bumina Bapak RW 11 tah ieu antisipasi kadang-kadang Pak nyawa RW teh cicing wae cenah itu tanah dibangun pos nah berkewajiban berbados nalika nuju nya janten RW ayeuna Pak Haji Sadeli janten RW na berkewajiban oge neraskeun naon-naon anu PR tertunda gitu tah mudah-mudahan sing aya titik temuna sareng mudah-mudahan memang upami bicara benar mah ya pribados lami ngumara di Sadang di tahun 1878 Pak janten asa di kelahiran Nyalira di Kampung Sadang teh asa di kelahiran Nyalira sakitu panginten sementawis di pribados nah timbati payun apunten tina sagala rupi kakiranganana akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita
dimampukan dan dimaukan untuk bersilaturahmi antara desa Cinunuk dengan desa Ciburuwetan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak yang tidak terhingga. Kami ucapkan Pak yang wakil Pak Camat, Pak Bambang Waluyo yang terhormat, kemudian Pak kedua Kepala Desa Cinunuk dan Cibiruwetan yang terhormat, kemudian Pak Ketua BPD Cibiruwetan dan Cinunuk yang terhormat, kemudian para sepuh bini sepuh dari Desa Cinunuk khususnya RW 11 yang terhormat Pak Ketua RW atau yang mantan Ketua RW 11, kami ucapkan terima kasih dan sampaikan yang terhormat. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Nama saya ini boleh dipanggilan akrab Pak Di Surono. Itu paling top, sudah akrab, jadi tidak ada jarak. Apapun bentuknya, apapun tidak ada jarak dengan saya. Artinya panggilan Pak Di itu siapa saja. Jadi dianggap tidak ada jarak ya, siapapun. Apapun permasalahan dengan saya, insya Allah akan barokah. Amin. Insya Allah lah, insya Allah ya, akan barokah. Harus. Yang pertama saya mewakili oleh Pak RW 15, Bapak Iman yang baru ya, RW-nya juga belum lama ya gitu. Mungkin ya, berapa Pak RW 11 baru ya? Enggak, saya bukan lama Pak. Bukan, Pak RW 15 baru kan? Baru. Sebelum Pak Ahmad kan? Beliau kan wakilnya, ya. Ya. Wakilnya. Ya, jadi RW gitu Mas. Ya. Tahu saya perkembangan Ya, Bapak. saya sendiri tahu. Saya Bapak kan sama. Ya. Jadi pertama saya meminta maaf apabila komunikasi dari RW 11 dan RW 15 ada kurang baik miskomunikasi atau tingkah laku, ucap dan lampahnya. Sekali lagi saya mohon minta maaf. Gitu ya. Jadi apa tutur kata yang kesinggungan pribadi maupun saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan jangan sampai terjadi kembali. Ya, ke depan jangan terjadi kembali hal-hal yang miskomunikasi menyangkut pribadi atau hal-hal yang lain ya. Ke depan jangan sampai terjadi. Terus yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan Pak Nono ya. Tokoh masyarakat R11 ini kan suruh jawab ini. Ya kan suruh jawab kan, konfirmasi tadi itu kan ya. Jadi masalah izin atau tidak, saya baru tahu juga artinya berapa minggu yang lalu bahwa pembangunan pos kamling yang di antara perbatasan Cibiruwetan dengan Cinunuk itu ternyata ada tanda tangan dan cap ya. Saya nggak bicara kop ya, nggak bisa bicarakan kop. Ada cap dan tanda tangan kurang lebih tahun 2016 ya. 2016 tahun. Nah bulannya kira-kira saya belum tahu. Saya dengar September. Jadi September 2016. Karena itu tidak ditanggali, yang mohon maklumi. Karena manusia itu sifat lupa pasti ada. Ya. Barangkali dan sebagainya, kalau pertanyaan apakah legal atau tidak legal, yang jelas saya melihat itu ada cap dan tanda tangan kedua kepala desa. Bunyinya saya baru baca itu, pos kami itu berada di tengah-tengah perbatasan, bukan di wilayah Cibiruwetan, bukan di wilayah ya, bukan di wilayah Cinunuk loh, bukan di wilayah Cibiruwetan juga. Itu anggapan Bapak ya. Ya ini saya baca ini Lanjutin aja nggak? Ada Lihat saya. Saya baca seperti itu, jangan marah tuh. Bukan, Bapak melihat saya terus. Nah, artinya gini loh Pak, artinya Bapak kan kenal sama kita kan selalu, ya kan gitu kan. Jadi gini, ada di tengah-tengah perbatasan gitu loh Pak, di tengah perbatasan. Ya. Nah ini saya tidak tahu hal yang semacam ini, saya hanya berbaca masalah perbatasan dan wilayah
Desa Cibiruetan dan Cibiruetan Monang ya Pak ya, nggak masalah di jalan pendidikan nggak tahu. Mohon maaf Pak Ferry, Pak RW, mohon maaf ini. Mohon maaf. Ya saya lanjut aja. Mohon maaf. Jadi begitu. Yang lain-lain kalau masalah MCK dan sebagainya, saya juga artinya ya saya tidak tahu ya Pak ya. Dan sebenarnya semua ini diserahkan pada Pak RW, Pak Kepala Desa Cibiruetan dengan Desa Cinunuk. Kami mohon maaf ya kalau saya nanti mohon maaf pada tutur kata ya sudah maaf Pak Ferry ya. Pak Ferry mohon maaf. Jadi saya itu karikanya gitu loh. Jadi makanya bukan Jadi kesangkainya gitu loh. Udah lagi itu kan gitu loh. Bukan apa-apa. Saya enggak ada kepentingan kita kerja sama bersama yang baik. Ya, karena itu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sekali lagi karena ini penilaian saya pertama adalah ini adalah miskomunikasi Pak Ferry. Miskomunikasi. Artinya miskomunikasi ada hal yang kurang baik ke depan jangan sampai terjadi. Insya Allah saya dukung lah. Insya Allah saya dukung hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Insya Allah saya dukung lah Pak. Ya gitu. Saya dulu kan ini cerita sedikit. Saya dulu masuk saya sini kalau nggak salah 17 April 79 Pak saya. 17 April 9 lurahnya kan saya Pak Tito ya. Pak Tito, saya jadi ketua keamanan lurah sini. Saya Pak Raya di mana? Bukan di sini. Desa Cibiruetan. Kalau saya bukan ketua keamanan, Pak. Bukan. Jadi di sini. Jadi cerita dari membangun kebersamaan itu dulu Pak RW ini dulu Pak siapa ya selalu kerjasama lah gitu loh Pak. Membangun ini Pak, ini zaman itu zaman Jepang lah gitu, maksud ada batu-batuan lah gitu. Ya Pak Juju kalau salah minta ayo gotong royong, ayo ya kan gitu. Istilahnya seperti itu loh Pak ya. Jadi saya harapkan sekali lagi Pak RW mohon maaf atas ketidakadilan. Kemudian apabila ada tutur kata dan tindak tanduk calampak yang bersinggungan dimohon minta maaf saya. Terus kemudian kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Ini harus harmonis. Kemudian dan sekali lagi saya minta maaf juga dengan adanya kasus demikian Bapak menjadi repot semua dari batin. Kami mohon maaf ya. Gara-gara ada pos disu dari semua Bapak direpotkan semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih dan selanjutnya masalah musyawarah ini diserahkan kepada Pak Lurah Cibiruetan dan Pak Dinono Pak RW-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu nanti ngobrol-ngobrol. Kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya saya berbicara, mohon izin dalam hal berkaitan dengan penetapan batas desa. Itu adalah berkaitan dengan penetapan wilayah dan kepala desa diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa di atas wilayah desa. Sehingga apapun itu menyangkut penjelasan batas desa dengan mengesampingkan berapa umur kepala desa, berapa lama dia menjawab, maka kepala desa sebagai subjek hukum pemerintah desa wajib untuk menjelaskan kedaulatan wilayah. Itu yang pertama. Saya dalam hal ini sama dengan Pak Desurono ke Pak Ayi Peri dan warga masyarakat Cinunuk, pemerintah desa Cinunuk. Yang pertama, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses komunikasi pengurus RW kami, sebagian warga kami, ada tutur kata baik tertulis tidak tertulis, baik di dalam jejak elektronik yang menyinggung, membuat ketidaknyamanan para warga saudara kita, saudara kami di Cinunuk. Artinya dalam musyawarah ini kita ingin clearkan dulu persoalan yang diakibatkan oleh problem komunikasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Karena pola komunikasi yang terbangun di RW harusnya kami bisa membina RW-nya untuk bagaimana lebih elegan pada saat berhubungan dengan orang lain. Begitupun Pak Desurono tadi selaku sesepuh RW 15 sudah memohon maaf, mohon dilapangkan. Sehingga segala macam tek-tek pengek soal katengenah ketersinggungan akibat pola komunikasi, simpan dulu, kita bangun komunikasi yang lebih lanjut setelah saya menjelaskan tentang
aspek batas-batas wilayah ini. Nanti mengenai batas wilayah tentu mohon dipahami kenapa tidak selesai, karena dibicarakannya di RW. RW tidak bisa memutuskan batas. Tapi yang bisa memutuskan batas adalah G2G, government to government, pemerintah desa dengan pemerintah desa. Tetapi bagaimana ke depan? Lamun erek kerja bakti aya omeaneun antara Cibiru Raya jeung Sadang, mangga badami. Lamun erek umajak lain kanu di jalan Pasampangan. Omat titip RW 15. Da RW teh puguh imah balena. Da RW teh diajak ku masyarakat, diangkat ku masyarakat. Tepungan. Lamun bener eta omongan RW berarti sampaikan itu suara masyarakat. Tetapi lamun salah satu salah dua orang Sadang tong dianggap omongan RW 11 saja. Itu sek-sekan nanti jadi ka RW 15. Begitupun ka RW sami. Lamun aya orang Cibiru Raya peletak-peletuk sok sanajan ti RW canang tu eta hate orang Cibiru Raya. Buktina pade sakitu legowo. Nah eta yang penting. Saya akan mulai penjelasan batas desa dengan 3 aspek. Saya lahir tahun 72. Mulai tahun 79 dituntun oleh Aki upami uninga Bapak Sanusi Uci, pensiunan Polri, LPMD Desa Cibiru Utuh. Abdi mah tibu budak kokolot bogok Pak. Tikikirik lagi ka Jati Anjing hirup di desa. Kunaon nekat hayang jadi kepala desa. 79 Cibiru Wetan saya tahu persis walaupun budak. 84 saya tahu tanggalnya 23 April 84 Cibiru Wetan Mekar. Dan saya tahu batas-batasnya walaupun saya di usia muda. 86 Desa Cibiru Wetan mimiti menunjuk kepala desanya Pak Usman lawan istrinya. Saya tahu batas desa yang paling konkret adalah ketika 95 terjadi banjir bandang ke RW 10 Sinang Reret Cibiru Raya. Saya bersama Pak Sarji saksi hidup diajak hayu jam cenah ka dieu tah di belah dieu masalahna. Tahu secara historis batas desa Cibiru Wetan teh rungkun awi anu ayeuna di Laluhur. Sabelah geus didupak teuing saha oknumna nu ngajual batas desa Cibiru Wetan jadi milik seseorang. Ieu nya mohon tidak ada yang memotong. Historis. Yang kedua historis. Saya tanya Bapak Hasan Yusuf. Anaknya Mas Hasan Dikarta, pangbeungharna sa Cibiru nu boga pabrik aci. Pasar San mapanginten ayeuna bagian dari keluarga di sana nu ayeuna jadi pom bensin Almasum baheulana pasar desa. Batas desa ditanyakeun Pak Hasan ari baheula aya jalan aya Pak Kades. Mun teh hujan, aya jam. Baheula teh jalan desa disebutna Jalan Padati. Membentang gigireun jalan susukan Sadang kaluhur nepi ka lapang trail. Da baheula mah can aya jalan anu belah dieu. Itu yang terjadi historis ya, meskipun cek departemen percenahan ya, tetapi itu historis. Kedua tanya ke Pak Haji Jainuddin. Pak Haji sekretaris 3 periode, belah mana batas desa? Yakin, hakul yakin didinya. Tanya Pak Dimyati, hakul yakin batas desa adalah didinya. Itu aspek historis. Lalakon hirup ngalah harmis ngawuluku jeung pun Aki. Abdi pun Bapak turunan Aki Iron. Aya walungan anu ane jadi pembatas di Cibiru asli. Baheula sabelah ka Cibiru Wetan, sabelah ka Cinunuk. Ta ieu incu Aki Iron keneh, saaki. Mun jeung Pak Haji Nono rasana mah dulur, lagi jigana mun di Medan mah samarga Panono Supriyatna. Sadang. Mun di Medan kan samarga mun sami nama. Panono Supriyatna abi Hadian Supriyatna dulur. Pak Kades. Sadang. Pak RW-na Bapak Abi. Sadang baheula Pak RW-na Pak Endang. Pandang termasuk Pendi. Ya. Sakadus lah. Sakadus. Pak Bambang jeung Pak Bambang ti dieu dulur itu teh. Baik, itu aspek historis. Aspek yuridis ada buktinya. Kalau aspek sosiologis adalah carita dongeng. Sakanyaho abdi jalan eta teh baheulana nyambung nama anu ayeuna Pasantren Parahu. Baheula mah satapak ngajengjreng kalapa lamun erek ka Sadang 2 kali jembatan. Aya nu ku kalapa, aya nu ku sasar. Abdi apa baheula aya embung, aya bendung. Buatan urang Cinunuk zaman Haji Jainuddin ditaroskeun, Pak Haji baheula cenah aya bendungan heueuh da baheula mah babari. Haji anu ngomong ieu urang jieun ieu heg we.
Kejadian eta di medio 96. Kurang rekam deui nya. Terus aspek yuridis, hukum. Terjadi penetapan batas desa Cinunuk dan Cibiru Wetan tahun 2013. Lain cek Kades Asep Hasan Sadeli. Tetapi sumber informasinya adalah dari seluruh pemerintah desa. Ini aspek yuridis, ada dokumen yang ditetapkan oleh Sekda Provinsi Jawa Barat. Dengan dokumen hukum ini segala macam departemen percenahan itu berlaku. Karena sejarah itu sudah diputuskan oleh konsensus yang menjadi nilai hukum. Maka yang pertama, jika ingin merubah batas desa Cibiru Wetan, silahkan digugat ke pihak yang menetapkan. Dan saya, Kepala Desa Cibiru Wetan, akan tampil sebagai subjek hukum yang mempertahankan wilayah Desa Cibiru Wetan atas klaim pihak lain. Maka saya akan dalilkan. Ini penetapan dari Sekda Provinsi Jawa Barat. Batas Desa Cibiru Wetan mengerucut kat titik anu sadang. Atau kita urai. Visit percanten. Ini bukan dokumen baru. Dokumen 2013. Koordinat jelas. Batas di seberang pom bensin. Abdi urang warung gede, Incu Ami. Parit gigireun Mas Iyo. Aremut ka Mas Iyo, urang Cinunuk. Oke. Tugu batas kota baheula mah biang keributan. Batas sadang jeung batas Cibiru Wetan, pemuda batas. Di antarana Ujang Abra, Asep Kunyil, Mang Toyo. Saya apal. Saya bisa ngadalil. Ya. Batasna ngabulungbu ngaler jalan desa. Kadiana ngicup ti Mantri Jaya kasusukan. Dia ngadalil. Walaupun saya budak Nora, ada budak Norana begok. Pindah di Cibiru Asri, clear. Kanan jalan lamun ka dieu Cinunuk, kiri jalan Cibiru Wetan. Clear. Ada koordinatnya. Pindah ke titik sadang, mangga fotona. Saksina tuh motor itu tahun 2013. Clear. Batas desa Cinunuk Cibiru Wetan adalah parit. Bohong cenah Pak Hadian. Di sini ada penetapan. Semua kepala desa nanda tangan menyepakati batas desa itu. Perkara surat itu di tahun 2016. Nama orang bisa hilap administrasi. Poho ge saya dokumen ieu sehingga masih menyebut di antara batas desa Cinunuk dan Cibiru Wetan. Padahal ini mutlak cek dokumen ieu nu Cibiru Wetan. Jadi ayana pos kamling anu dibangun ku Cibiru Raya. Sok sanajan secara etika selaku tatangga kuduna bebeja nu tadi menta dihampura tidak melanggar aspek teritorial. Ini milik Cibiru Wetan. Berdasarkan dokumen ini. Jeung full antara dokumen ieu dibuka bisa mengklirkan fakta. Entong nyalahkeun Pak Ayi, nyebut teu bisa memperjuangkeun batas, teu bisa mempertahankeun batas. Pak Ayi sudah menjadi kanal aspirasi. Sampai ka ayeuna pertemuan ieu. Pak Ayi getol. Boh WA, boh sumpit cik atuh Pak Kades. Bereskeun ngarah ieu abdi teu dituduh wae. Tah ti mimiti ayeuna mah saksian ku Pak Heri ku masing-masing binmas. Ini dokumen fakta hukum yuridis atau bukan? Kalau sudah dicap. Adakah yang menyaksikan tanda tangan para pihak di sini? Mangga ditinggal. Apakah dokumen ini buatan ngadadak? Mangga. Eta aya geus kacayan geus naon. Apakah di Cinunuk ieu aya? Wallahu alam, ketertiban administrasi di Cinunuk dan di Cibiru Wetan mah aya. Aya, Pak. Karena dokumen ini ada di setiap desa. Maka setelah saya menjawab ini, saya ingin dulu diambil kesepakatan bahwa batas itu adalah clear milik desa Cibiru Wetan. Dari dokumen ini. Kalau bapak-bapak menyaksikan, silahkan digugat di pengadilan. Saya tantang kepala desa Cinunuk, mari berhadapan di pengadilan. Siapa yang akan mewakili Cinunuk di subjek hukum? Berhadapan di pengadilan. Karena cek Pak Bambang aya kesempatan. Lamun secara sosiologis tadi Pak, urang Cibiru Asri 2 asa ngeunah ka Cibiru Wetan. Manawi Pak Ayi sareng wargana kabita hayang jadi warga Cibiru Wetan. Maka di musyawarah desa nanti yang digelar dalam rangka penetapan peta geospasial yang baru, dibuka peluang untuk
menyepakati kembali batas desa pada wilayah-wilayah yang menginginkan penggabungan atau pemisahan wilayah. Jadi terbuka peluang teh lamun Cibiru asli 2 nyamanna ka Cibiru Wetan mangga mustes dipasikeun teu ke Cinunuk. Cenah sa RW anu urang batas Cinunuk Cibiru Wetan teh ngaras teu rencen. Urang jalan sadang we. Belah wetan ka Cinunuk, belah kulon ka Cibiru Wetan. Dengan tangan terbuka, padadan bisa dipasikeun, diurus tah sadang ku Cibiru Wetan. Karaung mah sadangna. Sadangna. RW 11. Sanes eta pararaung na KTP na oke di dari itu keneh. Nah, itu komo itu. Kan ngajakeun Bapak Ketua BPD ke saya. Masyarakat RW. Berarti saya secara dokumen tah ayeuna mah terjawab, Pak. Ulah nyalahkeun Pak RW, ulah nyalahkeun almarhum kepala desa, ulah nyalahkeun Pak E. Ini penetapan oleh SK Camat atas nama Bupati. Jadi mendigugat Bupati Bandung. Kepala Desa Cibiru Wetan siap menjadi pihak tergugat, ikut tergugat untuk mendalilkan. Nah, dalam hal nanti di pengadilan dinyatakan eleh, nyaman, ya, gitu. Tetapi kalau saja pertemuan ini juga tidak mau mengambil kesepakatan, tidak mau diakui, lucu. Karena ini dokumen negara. Sementara samemeh digugat harus diakui. Dan siapapun anu ngagetrik-getrik pos itu bisa berarti penyerobotan. Urusannya hukum. Dan saya mengingatkan ke Pak D, karena yang dibangun ada di atas batas desa. Jika suatu saat oleh sejarah dulu itulah jalan dan pemerintah kabupaten akan karena perkembangan wilayah melihat prospek dijieun jalan deui. Bade tos aya bumi, bade aya pos. Ketika itu diputuskan oleh pemerintah dibangun kembali menjadi jalan desa, maka semua pos, semua bangunan tomingsi. Tolong minggir sedikit. Jadi ulah dibongkar ku urang capek-capek keun pisina ku Satpol PP. Lamun eta dipake deui. Sementara ayeuna can aya nu make da ku desa ge teu dijual. Teu bisa dijieun nanaon, maka biarlah digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ke depan, mari kita maknai sisi positifnya. Dengan adanya pos di sana, minimal beberapa rumah nu di kampung RW 11 ngiring keamankan. Sok sanajan cek Pak Ayi KTP nama baradegong KTP kota. Ari aya bangsat mah bebeja ke Pak RW. Berarti nu kitu juga kudu ditertibkan. Ngadon dahar jeung ngadon buang air besar di Cibiru Wetan. Tetapi kontribusinya tidak. Nah itu, jadi kenapa pertemuan ini saya batasi hanya 3 orang karena sudah yakin. Bade naon ngadalilkeun kudu abring-abringan karena ini dokumen hukum mangga dibuka, diperiksa Bade semua adalah pejabat negara. Cap dan tanda tangannya asli, dokumennya juga sanes dijieun. Itu silakan untuk meyakinkan Pak RW 11 ke warganya. Bila disangka naon cenah teu bisa mempertahankan. Karena kalau aspek historis dan sosiologis ketika secara hukum sudah diputuskan ini selesai. Para pihak harus mengakui. Dalam hal keberatan, yang boleh digunakan adalah aspek sosiologisnya. Ayeuna urang ngariung deui asa ngeunah ka Cibiru Wetan hoyong ngalih ada berita acara, maka ini akan diterbitkan perubahan. Tapi selama tidak ada aspek menginginkan perubahan, lamun klaim teu bisa. Gimana sadang cek cenah cek baheula. Aya buktina eueuh. Baik itu dongeng tadi keluarga Hasan dikata maupun dongeng sesepuh di Sadang KBG tidak dalam bentuk bukti. Iya dalam bentuk bukti. Aspek hukumnya jelas. Sakitu Panginten, Pak Pimpinan. Jadi pemerintah desa meyakini ini adalah milik wilayahnya adalah wilayah hukum pemerintah desa Cibiru Wetan. Aspek etika, tata krama, DPDP Handap Asor urang Cibiru Raya meureun kurang memahami kultur urang dieu hampura saageng-agengna salajengna mah upami bade dilajengkeun urang musyawarah ngeunaan ngabina hubungan harmonis cipayung. Simbol tercapainya penyelesaian masalah di akhir Panginten harapanana urang Cibiru Raya sareng urang Sadang musafahah urang dokumenkeun. Saya tidak ingin buat berita acaraan.
tekudu lah beres karena ini bukan sesuatu yang mau diperdebatkan, tinggal konsensus tentang bagaimana saling menghargai. Kapayun lamun dek ngomean jalan carana Pak RW 15 dongkap, Pak RW 11 barangkali bade sasarangan, aduh teu acan ya Pak RW Widi atuh abdi ti payun bilih bade sasarangan merjogikeun bantosan, abdi siap ngabantos. Itu panginten bade. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pak Kades mangga. Punten Pak, sebentar. Kanggo tangkapan di Desa Cinunuk, simkuring mah da serba salah. Tentang didinya dina aturan eta abing ngiringan. Waktu istilahna sareng Sekdes Cinunuk Panandang. Tah kanggo jelasna abi nyandak kasih pemerintahan kanggo pandangan di Desa Cinunuk. Mangga Pak Dadan. Kemarin juga kalau kita di desa dihadirkan, diomongin masalahnya selesai sudah, nggak akan jadi masalah ini. Kang, biar nanti sih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan Kecamatan Cilenyi Pak Bambang, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cinunuk, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PPD Desa Cibiruwetan, yang saya hormati dan saya banggakan juga Kepala Desa Cinunuk dan Ketua PPD Cinunuk serta Babinsa dan Pembinmas kedua desa, para ketua RW di RW 15, pengurus RW 15 Desa Cibiruwetan, para tokoh dan Pak RW 11 Desa Cinunuk, serta rekan-rekan yang lainnya yang saya hormati. Berkaitan tentang tapal batas yang ada di kedua desa ini memang saya ingin Sekedap Pak. Bapak punten di perkenalan oleh pernyataan ya, menyangkut dengan berkaitan tentang tapal batas. Memang pada hari kemarin ya, sebelum mengepas yang sana, pada hari Kamis ya Pak Bang ya, kita juga kemarin ada berkaitan tentang tapal batas yang memang harus diperbaiki. Ada beberapa tapal batas yang menurut BIG itu ada kesalahan. Jadi kemarin itu harus dibicarakan kembali hasil BIG yang waktu itu pada tahun 2013 itu mengakui mereka ada kesalahan karena petunjuk jalan yang kurang lengkap, sejarah yang petunjuk jalan yang kurang lengkap. Jadi memang harus dibicarakan kembali. Memang dokumen pertama yang diakui adalah tahun 2013 berkaitan tentang batas akhir waktu itu, karena memang nanti di bulan Agustus akan dibuka kembali peraturan bupati, keputusan bupati berkaitan tentang tapal batas yang akan dibicarakan ini. Kalau menurut yang kemarin Pak, menurut kemarin kita juga agak agak kebingungan. Menurut BIG itu justru batasnya itu adalah jalan Sadang yang sebelah pinggir pom bensin terus ke atas sampai dengan sampai dengan perumahan Cibiru Asri 2 itu belok. Nah, Kampung Sadang yang tadi sebut di Pak Kades bicarakan kalau berkaitan dengan batas itu masuk yang sebelah timur itu masuk ke Cinunuk. Yang sebelah barat semua yang sejajar dengan pom bensin itu masuk ke Desa Cibiruwetan. Jadi termasuk rumah Pak RW, Pak Sepuh Sadayana, ya itu juga masuk ke Desa Cibiruwetan. Kalau menurut batas yang ini memang harus diperbaiki kemarin.
batasnya itu kita tunggu sampai dengan tanggal 28 Pak ya. Memang harus dibicarakan kembali karena mungkin nanti Pak Camat juga akan mengundang stakeholder yang memang harus diperbaiki. Cuman ada batas yang agak keliru juga. Yang Cikoneng 3 Pak, menurut di situ Cikoneng 3 ternyata masuk wilayah Cinunuk. Jadi Sadang dan RW 2 Sukasari masuk ke Cibiruetan, tapi Cikoneng 3 masuk ke Cinunuk. Cikoneng yang barat. Ya, Cikoneng yang barat Pak. Yang Cikoneng yang barat, Timur Pak. Cikoneng yang timur itu masuk ke Cinunuk yang ada lahan kebun jagung yang sekarang, itu sampai ke atas itu masuk Cikoneng 3 Pak ya. Ya itu. Masuk Cikoneng 3 sampai tadi. Ya, itu, tapi di atasnya kalau menurut sekarang itu menurut perbaikan ini, kalau menurut perbaikan di atasnya lagi Pak. Di sana sampai. Nah, kalau ini yang harus diperbaiki itu sampai di atasnya lagi setelah rumah lah, sebelum rumah. Nah itu memang ya, harus dibicarakan. Makanya kalau memang yang saat ini diakui dan disepakati keputusan dokumen pertama adalah memang tahun 2013. Jadi ya kami juga waktu itu memang mungkin karena petunjuk jalannya yang memang kurang, karena juga diburu-buru waktu juga karena memang harus sekarang juga harus diperbaiki lagi sampai tanggal 28 Juni. Sebelum tanggal 28 sudah ada keputusan yang nanti mungkin semua desa terutama perbatasan dengan desa yang di dalamnya. Kalau desa dengan kota itu nanti dibicarakannya bukan oleh Pak Kades tapi di tingkat kabupaten. Itu saja mungkin. Yang saya ingin sambut baik adalah memang berkaitan tentang pembangunan keamanan ini, kami berharap juga bisa digunakan bersama untuk keamanan di kedua wilayah Pak. Jadi ingin saya harap ini bisa digunakan bersama bagaimana keamanan di Cibiruraya juga keamanan di desa Cibiruetan sampai dengan ada keputusan baru berkaitan tentang perubahan batas desa itu sendiri. Ini itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Izin para Bapak, pemerintah desa Cibiruetan, Pak D, Pak RW, sementara sampai dihasilkannya penetapan pemetaan wilayah desa oleh Bupati Bandung untuk pembaharuan, menyepakati bahwa dokumen yang ada secara hukum sampai dengan terjadinya pencabutan ini, jika tidak dicabut dengan produk hukum yang sama, maka sementara inilah yang kita pedomani. Saya menghimbau Cibiruraya untuk asamane, bener Cibiruetan. Nah, Cinunuk juga tidak kecewa. Karena peluang penyelesaian pemetaan melalui Badan Informasi Geospasial untuk tahun 2021 adalah dalam rangka menyepakati aspirasi, bukan memperebutkan padatannya. Kalau yang sumir tidak diperebutkan. Contoh begini, di selatan Cinunuk dengan Cibiruetan ada 2 titik. Pertama SD Parahyangan. Kalau batas alam harusnya Cibiruetan, tapi akte dan susuratan Cinunuk. Kemudian di Cibiru Indah ada yang dapurnya Cibiruetan, rumahnya Cinunuk. Nah yang gitu-gitu berlaku konsensus. Mangawe atuh ngarah terencet orang ka Cibiruetankeun misalnya. Mangawe atuh ngarah terencet ka Cinunukkeun di berita acara. Nah, tapi kalau hal-hal yang bersifat tidak berkaitan dengan aspek sosiologis pelayanan dan lain-lain, ini juga kita harus waspada. Apakah ini termasuk yang dikoreksi atau tidak? Karena yang didalilkan oleh Pak Dadan juga tadi tentang Cinunuk dan batas di Cikoneng di 2013 itu batasnya adalah di depan Caringin, depan Pelamoyan ke timur. Kemudian dari kanan jalan itu adalah wilayah Cinunuk, di bawahnya adalah jurang Rengkong yang merupakan batas desa Cibiruetan dan Cinunuk. Kemudian yang menjadi parit Cibiru Asri 2
baheula mun telepat aya nu sok main bola di Galidas lapang Anwek di Cinunuk. Eta teh aya susukan kebon asam eta mah masukna kebon asamna Cinunuk gangna ka Cibiru Wetan. Itu hal-hal yang seperti itu. Tetapi pembahasan nanti itu menyepakati manakala ada aspirasi nu hoyong gabung ka dieu, nu hoyong gabung ka dinya, atau dari sisi kemudahan administrasi. Batas desa kan sing kaburiwal teh puguh, ai kahayang bupati mah dipasagi-pasagikeun di lempeng-lempeng dan itu kahayangna. Nah itu seperti itu. Selanjutnya kami serahkan ke pimpinan sidang untuk mengambil kesimpulan. Tetapi dari forum ini sebenarnya yang diharapkan adalah dalam rangka harmonisasi hubungan, saya ingin mendengar kahoyong sadang kumaha, engke kesiapan Cibiru Raya kumaha dalam rangka membangun kerjasama antar desa, tenggal deketna kerjasama antar RW. Dan kita berharap, mari kita menghormati ke depan mah tunggu. Meureun sementara mah ulah aya klaim-klaim deui sementara ngantos goler kampakna. Perubahan batas desa tahun 2021 menurut peraturan bupati berdasarkan pemetaan geospasial itu akan di mana dan masing-masing desa akan mensosialisasikan. Hatur nuhun, cekap sakitu ti abdi mangga bayi. Alhamdulillah. Atur nuhun melek anu aturan hukum di bupati eta. Mung da di basa itu oge abdi tos berusaha Pak ka dua desa ya untuk meredam naon teh aspirasi warga nu jelas-jelas mah eta gitu ja. Tah mung terkait ke ieu da karena barusan ku Bapak Kepala Desa Cibiru Wetan nembe dibukana nembe tangke orang tinggal di lapangan sasarengan gitu ja. Ame rawas ka ditu, rawas ka dieu gitu kan ya. Tah terus karena ini itu si patok teh belah mana, si eta teh belah mana gitu ja. Pilih kan gitu ja. Dengan salah senti oke jadi sabaraha eta kan gitu ja. Gitu. Mangga penasehat KRW-an Bapak Nang sekedapnya banyak kangge musyawarah kemaslahatan bersama. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun waktosna anu dipika hormat perwakilan kecamatan Pak Bambang Sohib Abdi, Bapak Kepala Desa dari kedua desa baik itu Cinunuk dan Cibiru Wetan, para bini sepuh baik ketua RW, RW 11 dan RW 15, dan bapak-bapak para tokoh, para jajaran keamanan dan ketertiban lingkungan, Bapak Kamtibnas dan Bapak Babinsa yang saya hormati dan saya cintai, dan terutama kepada rekan saya Ketua BPD Cibiru Wetan. Terima kasih waktunya. Tak banyak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Oh izinkan, nama saya Nang Pak. Ditulis dulu di sepokok. Alamatnya di RW 11. Tadi diuningakeun ku Pak Kades Cibiru Wetan. Aya lerehan ti Abah Iron abdi ge Pak sami putuna. Jangan upami nilai sejarah mah ada orang sanes lah. Intinya semua adalah saudara. Kalau palingan rada mirip gitu. Rada saderek sadayana semua juga yang baik itu di Cibiru, di Cinunuk, di Cemekar, sadayana sa kecamatan Cilinjing sanes nu sanes Pak. Ini adalah saudara. Makanya ketika saya berangkat ke sini semangatnya adalah semangat kebersamaan dan semangat kekeluargaan. Tidak ada satupun tendensi untuk hal pribadi, ngotot dan segala macam, tidak ada. Yang kami bawa adalah semangat untuk melebur menjadi saudara semuanya. Adapun ada polemik dan segala macam wajar di masyarakat. Pak RW dituduh cicing wae da meureun ka BWR cenah duit rokok di Cibiru kan begitu di masyarakat. Wajar kalau Pak RW, kalau saya ini berteriak, wajar. Tidak usah disikapi dengan apa? Dengan reaktif dan segala macam. Wajar di masyarakat. Dai di masyarakat mah jadi pemimpin boh kepala desa, ketua RW, ketua RT, gajinya teu sabaraha tapi picek-picek-picekkeunana. Itu yang harus diinikan. Bener Pak, anu bener nama anu ngabantu anu segala macam pokok masyarakat. Tapi lamun aya kesalahan saeutik ge di pengurus, habis. Itu yang terjadi itu. Jadi dengan seperti itu Pak Kades Hampura panginten ini bukan kelemahan dan kesalahan pemerintahan desa Cinunuk.
tapi mungkin juga lepat ketua BPD, rekan saya juga, kepala desa almarhum, itu saudara saya juga, ada hilap dalam data dan segala macam, itu mohon saya sangat memaklumi, karena mungkin Pak Dadan sendiri cicing wahai gitu kan, yang harus nama Pak Dadan, aduh iya gancang buka gitu kan.